Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada video kali ini saya akan khusus mengupas tentang keketatan SNMPTN di Universitas Padjadjaran. Universitas dengan jumlah pendaftar SNMPTN tahun lalu terbesar dan terbanyak, serta universitas dengan prodi-prodi yang paling ketat dari daftar yang dirilis oleh LTMPT tahun 2021. Nah, tentunya data ini sangat membantu kita di dalam hati-hati memilih prodi berbasis keketatan. Nah, sebagai informasi awal, kuota maba tahun ini 2022 Unpad itu 6.890. Dibagi jadi tiga jalur ya, SNMPTN 20%, SBMPTN 30, dan Mandiri 50. Kalau di total mahasiswa SNMPTN itu 1.500-an, kemudian SBMPTN 2.300-an, dan Mandiri 2.900-an. Nah, saya memulai dari istilah keketatan supaya nanti tidak bingung ya. Istilah keketatan itu menunjukkan daya tampung atau kuota dibanding jumlah peminat. Kalau dicontohkan misalnya ada prodi FK gitu ya, daya tampungnya 50, peminatnya 1.000, maka angka keketatannya ada 5%. Apa arti angka 5? Yaitu jika semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi tingkat persaingan atau peluang semakin kecil. Nah, kita akan buka ya prodi-prodi saintek dan sosum di Unpad itu profil keketatannya bagaimana, sehingga ini tidak itu memberikan gambaran ke teman-teman sekalian untuk pinter-pinter memilih prodi supaya punya peluang besar untuk lolos. Klaster pertama, kelompok saintek itu ada teknik informatika, farmasi, psikologi, statistika, dan ilmu aktuaria. Melihat data ini, wow, ini sangat-sangat ketat ya dengan angka 1 dan 2. Teman-teman berhitung betul kalau harus bersaing di prodi ini, khususnya di Unpad ya, untuk ya peluangnya sangat kecil untuk bisa keterima. Bayangkan antara kuota dan peminat selisihnya sangat besar sekali, sehingga angka keketatannya sangat kecil sekali. Ini di klaster pertama. Klaster kedua ada teknik elektro, pendidikan dokter, pendidikan dokter gigi, ilmu keperawatan, dan prodi biologi. Masih ketat, angkanya 2 dan 3. Jadi ini prodi-prodi memang sangat favorit di kampus-kampus manapun, dan di Unpad sendiri sangat ketat sekali, dan kuotanya dan jumlah peminat selisihnya sangat besar, sehingga peluangnya sangat kecil untuk bisa diterima. Masuk klaster ketiga ada prodi kimia, matematika, agribisnis, ilmu kelautan, dan geofisika. Masih ketat juga karena masih di angka 4 dan 5, artinya persaingannya juga masih tinggi karena memang kuotanya kecil dan peminatnya sungguh sangat banyak sekali. Masuk di klaster keempat ada teknologi pangan, teknik geologi, FKH kedokteran hewan, fisika, dan perikanan. Nah, ini mulai agak longgar dikit dengan angka 6 sampai 8, dan selisih antara kuota dan peminat juga mulai berkurang. Jadi ini bisa jadikan alternatif pilihan. Masuk di klaster kelima ada prodi keperawatan tapi di kampus Pangandaran, kemudian ada agroteknologi, teknik pertanian, teknik industri pertanian, dan ilmu peternakan. Nah, ini sudah mulai agak longgar juga dengan kisaran angka ketatan 9 sampai 14. Tentunya ini bisa mulai ditimbang-timbang untuk berani bersaingnya di prodi-prodi ini. Dua prodi lagi di kelompok saintek ada perikanan dan peternakan. Dua-duanya di kampus Pangandaran. Yang menarik ini peternakan di kampus Pangandaran jumlah kuotanya lebih besar daripada jumlah peminat, sehingga keketatannya peluangnya 214%, artinya semuanya keterima. Dan ini dengan kuotanya sangat besar dan belum banyak peminat, teman-teman, ini berarti ya kalau pengen lolos SNMPTN pilihlah peternakan Unpad di kampus Pangandaran. Bisa dijamin peluangnya sangat tinggi sekali. Bayangkan kuotanya 105 tapi peminatnya tidak sampai separuhnya, tidak sampai separuhnya. Mudah-mudahan tahun ini juga tidak banyak peminatnya, sehingga teman-teman yang punya mimpi lolos di prodi ini bisa dengan tenang dan bisa diterima. Baik, saya akan buka di prodi-prodi sosumnya. Kita buka di kelas pertama. Luar biasa ini. Ada ilmu komunikasi, manajemen, akuntansi, sastra Inggris, dan televisi dan perfilman. Angkanya istimewa, bahkan sampai 0, berarti ini sangat-sangat ketat sekali, ilkom dan manajemen. Ini akuntansi juga angkanya 1,
dan sastra Inggris dan televisi juga ada di angka 2, ini sangat-sangat ketat sekali. Perlu dipertimbangkan kalau harus berjuang memilih prodi ini di Unpad. Masuk ke kelas kedua ada sosiologi, ada ilmu administrasi dan bisnis, ilmu kesejahteraan dan sosial, bisnis digital, dan ilmu HI, internasional. Masih sangat ketat, ada di angka 2. Selisih kuota dan peminat juga masih sangat besar. Perlu dipertimbangkan daripada nanti hanya tidak punya peluang lolos, mendingan pilih prodi yang lain. Masuk di klaster ketiga ada ilmu pemerintahan, hubungan masyarakat, administrasi publik, administrasi bisnis, tapi di kampus Pangandaran, dan ada antropologi. Ini juga masih sangat ketat dengan angka 3. Karena kuotanya kecil, contoh administrasi bisnis ini hanya 5. Kemudian antropologi hanya 12, tapi peminatnya banyak, sehingga sangat ketat sekali. Klaster keempat ada sastra Jepang, manajemen komunikasi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu perpustakaan. Ini juga masih cukup ketat karena masih ada di angka 3 dan 4. Persaingannya sangat tinggi sekali. Perlu ditimbang-timbang lagi untuk berani mendaftar di prodi ini. Masuk di klaster 5 ada ekonomi Islam, jurnalistik, sastra Jerman, sastra Arab, dan sastra Indonesia. Nah, ini sudah mulai agak longgar karena ini kelompok sastra ya. Keketatannya ada di kisaran 4 dan 6. 4 sampai 6 ya. Dan ini mulai bisa dijadikan pilihan dibandingkan yang klaster 1 sampai 4 tadi. Berikutnya di klaster ke-6 ada ilmu hukum, kemudian ilmu sejarah, ilmu komunikasi tapi di kampus Pangandaran, sastra Perancis, dan sastra Sunda. Nah, ini juga sudah mulai longgar di angka 8, 9, 11, dan bahkan ini 15. Saya kira ini bisa dijadikan alternatif pilihan untuk teman-teman bisa memilih prodi-prodi ini. Dan terakhir di kelompok sosum ada prodi sastra Rusia dengan angka keketatan 15. Ini juga sangat besar peluangnya, teman-teman bisa terserap. Baik, sampai di sini dulu kupasan keketatan di prodi-prodi Unpad. Semoga ini membantu dan bisa memberikan gambaran untuk teman-teman memilih prodi yang punya peluang besar lolos di SNMPTN. Tetap di channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.